Malam yang cerah, Upin hendak pulang setelah seharian bermain di rumah Mail. Ia pun berjalan sendirian di jalanan yang sudah sepi. Namun saat sedang berjalan, Upin melihat seseorang di depannya. Ada seorang nenek tua yang berpakaian sangat lusuh. Nenek itu sedang berdiri sendirian di emperan toko. Melihatnya, Upin mengira seorang tunawisma yang sudah biasa berada di sekitaran sana. Kemudian, Upin melanjutkan perjalanannya kembali dan melewati si nenek tua tersebut dengan santai. Namun entah mengapa, Upin merasa ada yang mengikutinya. Dan saat Upin berbalik, ternyata nenek tunawisma tersebutlah yang mengikutinya. Dan Upin bertanya, apa maksud si nenek mengikutinya? Tapi anehnya, dia hanya berdiri dan diam saja, tanpa mengeluarkan satu kata pun. Karena tak ada jawaban, Upin kembali melanjutkan perjalanannya. Tapi baru berjalan beberapa langkah, si nenek kembali mengikutinya. Upin pun mulai ketakutan, dan dia pun mulai mengira kalau nenek itu bukanlah nenek biasa. Karena mulai terancam, Upin berpikir kalau dia harus segera pergi dari tempat ini. Dan benar saja, ketika Upin mulai berlari, si nenek pun lari mengikutinya. Upin berlari semakin kencang, tapi di luar dugaan, si nenek pun lari semakin kencang juga. Kemudian Upin mulai berlari, masuk jalan kecil untuk bersembunyi. Untungnya, Upin bersembunyi tepat waktu, dan si nenek pun tak melihatnya. Akhirnya setelah si nenek pergi, Upin pun mulai bernapas tegak. Namun sayangnya, teror itu belum berakhir. Upin merasa ada seseorang yang mengintai di belakangnya. Dan ternyata, nenek yang mengerikan itu sudah berdiri di belakangnya dari tadi. Upin pun berteriak meminta pertolongan. Lantas si nenek malah mendekatinya. Semakin lama, si nenek semakin mendekat. Dan Upin tidak bisa kabur. Dan dia hanya berdiri ketakutan. Keesokan harinya, Kak Ros berteriak memanggil Upin. Dikarenakan hari sudah siang, Upin tak bangun-bangun. Setelah terbangun, Upin hanya terdiam, terduduk di samping tempat tidurnya. Dan dia bersyukur ternyata kejadian semalam hanyalah mimpi. Tamat.